Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Putri Sahada dari kelas 11 IPA 3. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Pemanasan global sendiri disebabkan umumnya oleh efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah proses masuknya radiasi dari matahari dan terjebaknya radiasi di dalam atmosfer akibat gas rumah kaca, sehingga menimbulkan kenaikan suhu permukaan bumi. Normalnya, gas rumah kaca ini jika dalam jumlah yang seimbang akan menahan atau memantulkan energi panas matahari. Namun, jika dalam jumlah yang berlebihan dapat menjadi bencana. Ada beberapa gas rumah kaca yang tersebar banyak di atmosfer. Di antaranya adalah karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan gas-gas lain seperti CFC, belerang dioksida, dan lain-lain. Lalu, penyebab yang kedua dari pemanasan global adalah emisi karbon. Emisi gas karbon adalah gas-gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Contoh emisi gas karbon adalah karbon dioksida. Aktivitas manusia yang sering dilakukan sehari-hari dapat menghasilkan banyak emisi gas karbon dioksida. Contohnya adalah penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Lalu yang ketiga ada efek umpan balik. Pemanasan global banyak menyebabkan air menguap ke atmosfer. Efek rumah kaca yang disebabkan oleh penguapan air memiliki dampak lebih besar daripada efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas karbon dioksida. Akan tetapi, efek umpan balik dapat meningkatkan kandungan air di udara sehingga kelembapan udara hampir konstan. Lalu yang keempat adalah penggunaan CFC yang berlebihan. CFC dapat menipiskan lapisan ozon, yang mana lapisan ozon ini berfungsi untuk melindungi bumi dari paparan radiasi ultraviolet. Gas CFC ini banyak dihasilkan oleh lemari pendingin dan pendingin ruangan atau AC. Yang kelima ada polusi kendaraan bermotor, lalu kegiatan operasional pabrik, variasi matahari, dan yang terakhir adalah penebangan pohon secara sembarangan. Apa saja dampak yang dapat diakibatkan oleh pemanasan global? Pemanasan global dapat berdampak pada perubahan iklim dan cuaca. Apakah akhir-akhir ini kita sering merasa kegerahan atau merasa kedinginan karena intensitas hujan yang tinggi? Nah, hal tersebut dikarenakan adanya pemanasan global ini. Lalu yang kedua ada hujan asam. Hujan asam ini dapat merusak barang-barang yang terbuat dari logam, merusak tanaman, atau bahkan hingga membuat kita kesulitan bernafas. Lalu yang ketiga ada mencairnya es di kutub utara dan di kutub selatan. Mencairnya es di kutub utara dan di kutub selatan ini dapat menaikkan permukaan air laut dan membuat hewan-hewan yang tinggal di habitat tempat yang dingin akan kehilangan tempat tinggalnya. Lalu yang kelima ada terganggunya ekologis, dan yang keenam adalah menipisnya lapisan ozon seperti yang disebabkan oleh CFC tadi. Lalu apa upaya yang dapat dilakukan agar bisa mengurangi pemanasan global ini? Yang pertama ada konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan dapat dilakukan dengan cara penghijauan atau reboisasi pada lahan-lahan yang kritis. Lalu yang kedua adalah penggunaan sumber energi alternatif. Seperti kita dapat mengganti bahan bakar yang terbuat dari bahan bakar fosil dengan menggantinya dengan seperti bioenergi, energi cahaya, energi air, dan angin juga sebagainya. Lalu yang ketiga ada daur ulang dan efisiensi energi.
Dan yang keempat adalah upaya pendidikan. Apa itu upaya pendidikan? Upaya pendidikan dapat diberikan kepada manusia seperti menjelaskan atau memberikan kesadaran kepada manusia akan pentingnya alam bagi kehidupannya. Lalu bagi manusia yang melanggar atau merusak lingkungan, kita kenakan sanksi. Kita juga harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar mendukung upaya pelestarian lingkungan. Setiap manusia juga harus ditanamkan rasa kepedulian dan kecintaan terhadap lingkungan. Ada juga beberapa cara yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi dan mengurangi pemanasan global, seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Untuk berpergian dalam jarak yang dekat, kita bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki agar mengurangi kadar gas karbon dioksida di udara, juga bisa membuat kita menjadi lebih sehat. Atau jika kita akan berpergian jauh, kita bisa memanfaatkan fasilitas kendaraan umum yang disediakan oleh pemerintah seperti bis, angkot, dan sebagainya. Lalu menjaga kelestarian alam, mengontrol pemakaian listrik. Nah, terutama saat siang hari, kita bisa mematikan lampu karena ya siang hari pasti terang oleh sinar matahari kan. Dan yang keempat adalah mengendalikan limbah. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.